Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Puspitasari, NIM 2020 SEK 49, asal dari Institut Teknologi Bisnis AS Indonesia. Nah, untuk kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi yaitu tentang sistem dan prosedur prinsip ijarah, hard, dan wadiah. Nah, pengertian ijarah adalah al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang arti menurut bahasanya adalah al-iwad, yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. Secara etimologi, ijarah bermakna menjual manfaat. Ulama Hanafiyah berpendapat ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Di sini ada beberapa syarat ijarah, yaitu yang pertama, kedua pihak yang melakukan transaksi ijarah sudah dewasa atau balik dan berakal atau tidak mabuk. Yang kedua, kedua pihak yang melakukan transaksi memiliki kerelaan dan tidak didasarkan suatu paksaan dari pihak manapun. Yang ketiga, barang yang menjadi objek transaksi harus jelas adanya. Yang keempat, barang yang menjadi objek transaksi harus halal dan sesuai syariat Islam. Yang kelima, barang yang menjadi objek transaksi menjadi hak mujar atas seizin pemiliknya. Dan yang terakhir, manfaat yang didapatkan harus diinformasikan secara terang dan jelas. Nah, berdasarkan objek yang disewakan, ijarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ijarah manfaat dan ijarah pekerjaan. Nah, ijarah manfaat yaitu jenis ijarah memiliki objek sewa berupa aset yang tidak bergerak seperti rumah, kendaraan, pakaian, perhiasan, dan lain sebagainya. Sedangkan ijarah pekerjaan yaitu ijarah atas pekerjaan mengarah kepada objek sewa yang berbentuk pekerjaan atau jasa seperti menjahit baju, memperbaiki barang, membangun bangunan, mengantar paket, dan lain sebagainya. Berdasarkan PSAK nomor 107, ijarah terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama ijarah asli, yang kedua ijarah muntahiyah bitamlik, yang ketiga jual dan ijarah, dan yang terakhir yaitu ijarah lanjut. Nah, ijarah asli yaitu transaksi sewa-menyewa terhadap objek ijarah yang dilakukan tanpa ada perpindahan hak kepemilikan atas aset atau barang tersebut. Sedangkan ijarah muntahiyah bitamlik yaitu ijarah muntahiyah bitamlik atau yang disingkat sebagai IMBT ini adalah akad ijarah yang terjadi dengan adanya perjanjian atau wa'ad perpindahan kepemilikan objek yang disewakan tersebut pada waktu tertentu. Yang ketiga yaitu ada jual dan ijrah. Transaksi ijarah ini dilakukan saat objek ijarah yang telah dijual kepada pihak lain kemudian disewa kembali karena penyewaan atau pemilik sebelumnya masih membutuhkan manfaat yang ada di objek tersebut. Hal ini bisa saja terjadi apabila pemilik objek ijarah memerlukan kegunaan dari barang tersebut, namun membutuhkan uang sehingga harus menjualnya. Dan yang terakhir yaitu ijarah lanjut. Ijarah lanjut merupakan kegiatan menyewakan lebih lanjut barang atau aset yang sebelumnya disewa dari pemilik kepada pihak lain. Di sini pembatalan ijarah, akad ijarah atau sewa menyewa dapat berakhir atau dibatalkan apabila terjadi permasalahan seperti berikut. Yang pertama yaitu objek atau barang yang hendak disewakan mengalami kerusakan. Yang kedua, objek sewa hilang atau musnah. Yang ketiga, masa sewa menyewa yang sebelumnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak telah berakhir. Apabila dalam bentuk barang, maka penyewa harus mengembalikan kepada pemiliknya. Sementara jika yang disewa adalah jasa, maka orang tersebut
berhak menerima upah dari jasa yang telah dilakukan. Nah, yang keempat yaitu terjadi uzur pada salah satu pihak. Landasan hukum ijarah. Landasan hukum dari transaksi ijarah sendiri berasal dari Quran surat At-Talaq yang berbunyi, tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusahkan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dan musyawarahkanlah antara kamu segala sesuatu dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusahkan anak itu untuknya. Quran Surat Al-Qasas ayat 26 dan 27 yang memiliki arti, salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja atau pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Ayat 27, berkatalah dia, sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun, dan jika kamu cukupkan 10 tahun maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu. Maka aku tidak hendak memberati kamu, dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. Skema pembiayaan ijarah yang pertama, nasabah mengajukan pembiayaan ijarah ke bank syariah. Yang kedua, bank syariah membeli atau menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai objek ijarah dari supplier atau penjual atau pemilik. Yang ketiga, setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dengan bank mengenai objek ijarah, tarif ijarah, periode ijarah, dan biaya pemeliharaannya, maka akad pembiayaan ijarah ditandatangani. Nasabah diwajibkan menyerahkan jaminan yang dimiliki. Yang keempat, bank menyerahkan objek ijarah kepada nasabah sesuai akad yang disepakati. Setelah periode ijarah berakhir, nasabah mengembalikan objek ijarah tersebut kepada bank, yaitu yang pertama, bila bank membeli objek ijarah tersebut al-ba'i wal ijarah, setelah periode ijarah berakhir, objek ijarah disimpan oleh bank sebagai aset yang dapat disewakan kembali. Yang kedua, bila bank menyewa objek ijarah tersebut al-ijarah wal ijarah atau ijarah paralel, setelah periode ijarah berakhir, objek ijarah tersebut dikembalikan oleh bank kepada supplier atau penjual atau pemilik. Yang ketiga yaitu jenis barang atau jasa yang dapat disewakan, yaitu yang pertama berupa barang modal, aset tetap, misalnya bangunan, gedung, kantor, ruko, dan lain-lain. Yang kedua, barang produksi, misalnya mesin, alat-alat berat, dan lainnya. Yang ketiga, barang kendaraan, transportasi seperti udara, laut, dan udara. Dan yang keempat itu jasa untuk membayar ongkos seperti uang sekolah atau kuliah, tenaga kerja, hotel, angkut atau transportasi, dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu ada hard. Pengertian hard